Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh tokoh masyarakat, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Bapak Haji Muslaini dan juga kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Habib Hashim bin Musayyab bin Yahya Tunggang Parangan, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Ali Idrus, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjali, dan dengan berkat bacaan Ratibul Haddad kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembahasan fikih kurban, yaitu bab yang ketujuh, urutan hewan yang paling utama untuk dijadikan korban. Ada 3 pendapat ulama terkait urutan hewan yang lebih utama untuk dijadikan korban. Ketiga pendapat tersebut sebagai berikut. Pertama, yaitu menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, Zahiriyah, dan sebagian ulama Malikiyah, hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban adalah onta, kemudian sapi, dan terakhir adalah kambing. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badana, wa man raha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqara, wa man raha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabshan aqrana, wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba bayda, fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaika yastami'una dzikra." Masalah ikhtilaf dalam pendapat di dalam masalah fikih sudah lumrah. Inilah yang dikatakan ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan ulama atau imam-imam membawa keberkahan buat diri kita. Sebagaimana masalah kurban, hewan yang paling utama atau paling afdol dijadikan untuk kurban yaitu pertama onta, kata ulama Syafi'iyah, juga kata ulama Hanabilah, dan juga sebagian ulama Malikiyah. Sedangkan yang kedua yaitu sapi.
Dan yang ketiga yaitu kambing. Ini urutan-urutan hewan kurban yang paling afdol dipakai untuk kurban. Untuk kurban menurut Imam Syafi'i, Hanabil atau Hambali, dan Imam Malikiyah dan Imam Zahiriyah. Sebagian Imam Malikiyah, mereka berpatokan atau berlandasan dengan satu hadis, yaitu man iktasara yaumal jum'ah ghusla janabah thumma raha faka'annama qarraba badana. Barang siapa mandi di hari Jumat sebagaimana mandi junub janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor onta. Di antara sunnah hari Jumat sebelum kita pergi ke masjid yaitu mandi. Mandi itu pertama harus ada nih niat. Niatnya nawaitu ghuslal Jum'ah. Dan namanya mandi itu seluruh tubuh harus terkena oleh air. Ta'mimul badan al-ma'a, yaitu meratakan seluruh air ke seluruh tubuh atau anggota tubuh kita. Seperti mandinya orang jenabat. Orang jenabat itu harus semuanya kena air. Yang terkecil-kecil pun harus terkena air. Maka sunnahnya mandi Jumat ya seperti itu juga. Nggak boleh mandi sebagian badan, nawaitu Jumat, nggak boleh. Harus seluruh tubuh terkena oleh air ketika kita mandi sunnah di hari Jumat. Kemudian apabila selesai dia mandi, kemudian pertama kali datang ke masjid, itu dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkurban seekor onta. Maka orang dulu kalau pergi ke masjid itu biasa jam 10. Nah, ini orang-orang yang dapat bonus ketika datang ke masjid duluan, yaitu seekor onta. Berkorban seperti seekor onta. Kemudian kata Nabi, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu kedua, faka'annama qaraba baqara. Apabila datang waktu kedua, ya mungkin jam 11 atau setengah 12, ini dicatat oleh malaikat sebagai bonus seperti dia berkurban seekor sapi. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsan. Barang siapa yang berangkat ke masjid di jam yang ketiga, ya mungkin jam 12 atau jam setengah 12, hampir jam 12, laksana ia berkurban dengan seekor kambing. Kalau berangkatnya ke Jumatan pada jam yang ketiga atau waktu ketiga. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu yang keempat, laksana ia berkorban dengan ayam. Makin kecil, makin mepet ke azan makin kecil. Makin lama dari azan makin besar, makin mepet makin kecil. Bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang datang ke masjid. Dan alhamdulillah walaupun kita datang terlambat, yang penting datang ke masjid ya. Itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Ya. Ya. Wa man raha fi sa'atil khamisah, maka barang siapa yang datang di waktu kelima, faka'annama qarraba bayda, berkorban dengan telur. Makin kecil. Makin kecil pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mepet-mepet datang ke masjid. Ya. Biasanya ya ini pengalaman sih, pengalaman saya sendiri, bukan sampean. Kalau dekat dengan masjid, khutbah kedua baru jalan. Khutbah kedua baru jalan. Ini pengalaman saya sendiri, bukan sampean ya. Ya. Makanya saya bisa cerita. Kalau sampean nggak tahu kan itu. Ini pengalaman saya sendiri. Ditunggu-tunggu makin cepat selesai, disitulah waktu kita datang. Bila perlu qomat, kita datang. Wa idza kharajal imam hadratil malaikah yastami'una dzikir. Nah, kita nggak dapat bonus dari catatan malaikat apabila imam sudah ada di mimbar. Ketika imam di mimbar,
malaikat pun nggak nyatet, sudah nggak ada bonus lagi. Yang kita dapatkan cuma pahalanya sholat Jum'ah. Bonus nggak ada lagi. Kenapa? Malaikat nggak mau nyatet lagi sudah. Malaikat ikut mendengarkan khutbah.